Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6 MP 2022B. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan secara singkat mengenai wawancara. Apa sih wawancara itu? Yuk kita bahas. Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi interpersonal di mana dua orang terlibat dalam percakapan yang berupa tanya jawab. Tujuan wawancara secara umum adalah untuk memperoleh informasi guna menjelaskan suatu situasi dan kondisi tertentu, lalu untuk melengkapi suatu penyelidikan ilmiah, dan yang terakhir, untuk memperoleh data agar dapat mempengaruhi situasi atau orang tertentu. Nah, selain tujuan, wawancara juga memiliki fungsi. Yang pertama, wawancara sebagai tujuan primer, yaitu digunakan sebagai alat utama pengumpulan data. Yang kedua, wawancara sebagai metode pelengkap, yaitu digunakan sebagai alat untuk mencari informasi yang tidak dapat diperoleh dengan teknik pengumpulan data yang lain. Dan yang ketiga, wawancara sebagai kriteria, yaitu digunakan untuk menguji kebenaran dan kemantapan yang diperoleh dengan cara lain. Nah, setelah mengetahui pengertian tujuan dan fungsi wawancara, selanjutnya kita akan mengenal jenis-jenis dan langkah-langkah dalam melakukan wawancara. Apa saja sih jenis-jenis dan langkah-langkah wawancara? Yuk disimak. Berdasarkan cara pelaksanaannya, jenis wawancara dibagi menjadi 3. Yang pertama, wawancara terstruktur atau terpimpin, yaitu pertanyaan yang diajukan sama kepada setiap responden. Yang kedua, wawancara tidak terstruktur atau bebas, yaitu pertanyaan yang diajukan berbeda disesuaikan dengan preferensi responden. Dan yang ketiga, wawancara semi terstruktur, yaitu gabungan antara keduanya. Lalu berdasarkan jumlah narasumbernya, wawancara dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama, wawancara individu, yaitu wawancara secara perseorangan. Yang kedua, wawancara kelompok, yaitu wawancara dengan sekelompok orang dalam waktu bersamaan. Dan yang ketiga, wawancara konferensi, yaitu wawancara antara seorang pewawancara dengan sejumlah narasumber atau sebaliknya. Jika berdasarkan keterbukaan informasi, jenis wawancara dibagi menjadi 2. Yang pertama, wawancara terbuka, yaitu berdasarkan pertanyaan yang tidak terbatas atau tidak terikat jawabannya. Dan yang kedua, wawancara tertutup, yaitu berdasarkan pertanyaan yang terbatas jawabannya. Selanjutnya, kita akan membahas langkah-langkah dalam melakukan wawancara. Yang pertama itu ada pembukaan. Nah, di dalam pembukaan ini berisi mengenai perkenalan dan tujuan penjelasan wawancara oleh interviewer kepada interviewee. Lalu yang kedua, proses. Proses ini merupakan pelaksanaan wawancara di mana terjadi kegiatan tanya jawab antara interviewer dengan interviewee. Dan yang terakhir ada penutup. Nah, di dalam penutup ini kita harus mengakhiri wawancara dengan baik dan terampil. Nah, itu dia jenis-jenis dan langkah-langkah dalam melakukan wawancara. Setelah mendengarkan penjelasan singkat mengenai wawancara, selanjutnya kelompok kami akan memberikan contoh bagaimana melakukan wawancara. Berikut videonya. Happy watching! Selamat siang, Rusina dan Ibu Syifa. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk wawancara ini. Selamat siang, kami membantu ya. Sebelumnya, perkenalkan saya Nabila, mahasiswi manajemen pendidikan di Universitas Negeri Jakarta. Jadi saya sedang melakukan penelitian tentang peran guru dan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Selamat datang Mbak Nabila. Saya Ibu
kepala sekolah di SMA 38 Jakarta. Baik Ibu, ini ada beberapa pertanyaannya, mungkin Ibu bisa dicatat lagi dulu. Kalau begitu saya izin bertanya kepada Ibu Vina terlebih dahulu ya Bu. Sebelumnya saya izin mendengar suaranya. Bagaimana pendapat Ibu tentang peran Ibu dalam meningkatkan pendidikan? Untuk itu, guru itu memiliki peran yang sangat penting tentunya untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada di khususnya yang ada di Indonesia. Selain itu juga, guru itu berperan sebagai pendidik, pengajar, dan juga berperan sebagai pembimbing siswa. Dan guru juga bertanggung jawab untuk memberikan pembelajaran yang berkualitas kepada siswanya sehingga siswa itu dapat mencapai tujuan pembelajaran. Lalu bagaimana cara guru dapat memberikan pembelajaran yang berkualitas Bu? Kalau itu, guru itu harus memiliki kompetensi yang memadai seperti kompetensi pedagogi, terus kompetensi kepribadian, terus ada kompetensi profesional juga. Selain itu juga, guru juga harus mempunyai dan mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran. Pertanyaan terakhir Bu, bagaimana guru dapat mengembangkan potensi siswa secara optimal? Yang untuk yang itu tuh guru itu harus mengembangkan potensi siswa itu sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa masing-masing kan kayak gitu. Terus habis itu yang lainnya juga guru itu harus memberi kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan potensi secara maksimal. Kan pada umumnya siswa itu mempunyai kebutuhan dan karakteristik yang berbeda. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Ibu Syifa selaku kepala sekolah di sekolah ini. Menurut pendapat Ibu, bagaimana pandangan Ibu tentang peran kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan? Ya, jadi peran kepala sekolah itu tentunya sangat penting ya dalam meningkatkan mutu pendidikan. Nah, saya itu bertanggung jawab untuk memimpin dan mengelola sekolah itu secara efektif dan efisien. Nah, saya juga bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan sekolah secara kondusif dan mendukung kegiatan pembelajaran. Bagaimana cara kepala sekolah ini dapat memimpin dan mengelola secara efektif dan efisien? Nah, jadi saya sebagai kepala sekolah itu memiliki visi dan misi yang jelas ya untuk sekolahnya. Saya juga dituntut untuk memiliki kemampuan manajerial yang memadai. Selain itu, saya juga memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dan juga bekerja sama dengan berbagai pihak, baik itu pihak internal maupun eksternal dari luar sekolah. Lalu bagaimana cara kepala sekolah ini dapat menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif dan mendukung pembelajaran? Saya sebagai kepala sekolah menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, aman dan nyaman ya untuk agar kegiatan belajar siswa itu menjadi kondusif. Selain itu juga saya menciptakan iklim sekolah yang demokratis dan partisipatif. Selain itu juga saya mendukung kegiatan-kegiatan baik di luar maupun di dalam sekolah yang dapat meningkatkan mutu pendidikan. Baik Bu, mungkin segitu saja pertanyaannya. Terima kasih banyak atas waktu dan informasi yang telah diberikan. Saya telah mendapatkan banyak informasi yang bermanfaat dari wawancara ini. Mungkin jika ada pertanyaan atau informasi tambahan, saya akan menghubungi Ibu kembali. Sekali lagi terima